Atau seperti yang mungkin kamu juga sudah tahu, nanti itu ujung-ujungnya adalah kinetika enzim. Ya, nanti ujung-ujungnya kita akan sampai kepada suatu persamaan ya, yaitu yang dinamakan dengan persamaan Michaelis-Menten. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu ya. Silakan kalau ada yang mau menjawab, kalau nggak ada nanti ya terpaksa saya panggil dari daftar hadirnya di SIX. Oh ya, daftar hadir seperti biasa ya, sudah diaktifkan presensi mandiri. Nah, kamu pernah dulu ya belajar tentang kinetika waktu di kimia dasar, ya kan? Kinetika kimia mungkin waktu itu namanya ya. Ya, kira-kira akan kita bahas hari ini akan mirip-mirip dengan yang sudah dipelajari waktu di kimia dasar dulu di materi kinetika kimia. Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu ingat nggak waktu belajar kinetika kimia ini ya? Ini apa saja yang dibahas waktu belajar topik kinetika kimia ini? Silakan kalau ada yang mau mencoba menjawab. Hukum laju, Bu. Hukum laju, ya. Maaf nih saya nggak bisa lihat namanya ya karena saya share screen. Tapi ya bagus ya, hukum laju apalagi? Oh, Bu, maaf, tapi kayaknya share screen-nya belum ini deh, kelihatan gitu. Oh, sekarang udah kelihatan belum? Iya, Bu, belum. Belum ada, Bu. Belum. Ya, udah. Kayaknya belum masalah. Oh, ini juga belum kelihatan ya? Masih belum, Bu. Oh, oke. Saya coba ulang lagi ya. Takutnya dia ada masalah. Share screen. Tuh di kamu ingetin ya. Kalau enggak saya udah terus aja. Ini udah? Udah, Bu. Udah ya. Coba saya pindah ke sini. Ini kelihatan? Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Tulisan saya kelihatan ya? Oke. Apalagi kinetika kimia, kemudian ada yang temannya tadi siapa yang bilang ada hukum laju gitu ya. Terus ada apa lagi? Waktu paruh, Bu. Waktu paruh. Oh, kamu ingatnya waktu paruh ya? Bagus. Apalagi? Ya, sambil monitor. Energi aktivasi, Bu. Energi aktivasi. Ya, ini juga kemarin Pak Loka juga sudah membahas ya mengenai energi aktivasi, bagaimana enzim itu ya, salah satu contoh katalis itu dapat mencarikan ya jalur yang lain yang kemudian itu energi aktivasinya akan lebih rendah daripada jalur atau mekanisme reaksi yang tanpa enzim. Apalagi? Orde reaksi, Bu. Nah, orde reaksi ya. Orde reaksi ini tentu saja bagian dari ya hukum laju ya kan? Nanti kita akan bahas juga sedikit. Oke, ya. Apalagi? Silakan. Persamaan reaksi elementer, Bu. Nah, persamaan reaksi elementer. Bisa dijelaskan lebih lanjut nih yang ngomong siapa nih? Maaf saya tidak tahu namanya ya karena saya share screen. Kamu siapa namanya yang barusan? Aziz, Bu. Aziz. Nah, Aziz bisa jelaskan apa itu persamaan reaksi elementer? Mungkin ada temannya yang kurang ingat. Persamaan reaksi elementer itu persamaan yang tidak melibatkan fasa, artinya dia hanya meninjau satu molekul saja gitu, Bu, untuk setiap spesies kimianya tuh. Satu molekul. Jadi dia sebetulnya menggambarkan kondisi yang terjadi ya. Jadi biasanya itu adalah menggambarkan tahap-tahap reaksinya, kan? Jadi tahap reaksi yang terjadi itu dalam reaksi elementer ya. Seperti yang sudah kamu ketahui juga waktu di kimia dasar bahwa reaksi itu terjadi salah satunya adalah dengan tumbukan ya. Teori yang dikembangkan itu adalah teori tumbukan. Misalnya molekul A gitu ya, dia bertumbukan dengan molekul B kemudian menghasilkan molekul AB. Kemudian AB-nya baru menjadi C ya. Nah, yang kita lihat
pada skala makroskopik itu hanya reaksi totalnya saja, yaitu A plus B jadi C. Ya, ini kita namakan reaksi total, ya kan? Nanti kita juga akan lihat untuk enzim nanti juga ada tahap-tahap reaksi seperti ini. Jadi yang betul-betul terjadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Aziz, per molekulnya itu adalah tumbukan antara A dan B menghasilkan AB, lalu AB-nya nanti akan berubah menjadi C. Nah, ini yang kita namakan masing-masingnya ya adalah reaksi elementer. Kalau AB ini apa namanya? Yang saya gambar sekarang ini AB ini apa namanya? Ada nama spesialnya kan? Intermediate. Intermediate atau kalau bahasa Indonesianya adalah, ada lagi yang ingat yang lain? Zat antara, Bu. Nah, ya, zat antara. Nanti kita lihat untuk kinetika enzim itu zat antaranya apa. Oke, ada lagi yang diingat tentang kinetika kimia secara general? Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin ada yang belum ada di sini mungkin? Atau sudah cukup? Sudah semua rasanya? Ada lagi? Ya, oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kalau slide-nya tiba-tiba, maksudnya share screen-nya tiba-tiba hilang, kasih tahu ya. Nanti mungkin ada masalah atau apa. Nah, sekarang kita akan berangkat dulu ke hukum laju ya. Nanti dari hukum laju ini kita akan kembangkan juga hukum laju untuk enzim. Tapi sekarang kita lihat hukum laju secara general saja dulu ya. Dulu waktu di kimia dasar, pasti kamu sudah pernah mendapatkan ini ya. Jadi misalkan kita punya A, kemudian menjadi B gitu ya. Nah, waktu di kimia dasar itu hukum laju dia lambangnya, laju reaksi ya. Dulu lambangnya adalah R, ya kan? Atau rate. Kalau nanti di enzim biasanya yang digunakan itu V ya. Tapi nanti kita lihat. Maksudnya sama saja sebetulnya. Nah, hukum laju itu adalah R sama dengan K, ya kan? Kali A, kemudian pangkat suatu bilangan, yaitu misalkan N ya, N. Di mana hukum laju itu juga pengurangan substrat atau reaktan ya. Kalau di kimia namanya reaktan, pengurangan reaktan terhadap waktu, atau bisa juga kita ukur dengan penambahan produk terhadap waktu ya. Sampai sini ingat ya. Kalau K ini apa? Ada yang ingat apa itu K? Tetapan laju, Bu. K itu adalah tetapan laju reaksi ya, tetapan laju. Nanti kita juga punya tetapan laju ya untuk enzim. Sekarang saya ingin kamu ingat dulu apa yang sudah pernah didapat di kimia dasar sehingga nanti dapat memahami kinetika enzim dengan lebih baik. Ya. Kalau A ini tentu saja konsentrasi di reaktannya. A, ya. Kalau N ini apa N? Order reaksi, Bu. Order reaksi. Ya, ingat ya, order reaksi. Kemudian yang paling penting ya, waktu itu kamu juga belajar di kimia dasar yang namanya hukum laju terintegrasi. Kan? Masih ingat waktu itu mengintegralkannya? Saya tidak akan turunkan ya, karena nanti terlalu lama ya. Kita akan fokus pada enzim, ini overview sedikit dulu. Pada hukum laju terintegrasi ya, waktu itu yang kamu lakukan adalah mencoba N-nya sama dengan 0. Benar nggak? N-nya sama dengan 1, kemudian N-nya sama dengan 2. Biasanya di level kimia dasar itu stop sampai di sini. N0, N1, N2. Atau bisa kita namakan dia orde 0 ya kan, orde 1 dan orde 2. Masih ingat? Pernah dapat kan ya di kimia dasar ya? Halo. Iya, Bu. Ya, masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi dulu kamu pernah mempelajari ya hukum laju terintegrasi ini. Ya, nih contohnya ya, mungkin kamu agak lupa.
Gini ya, contohnya misalnya min dA per dt gini kan, kemudian kamu K, kemudian ini A, lalu ini kamu cari pertama pangkat 0 gitu ya, terus kamu ganti lagi ini pertama pangkat 1, ya kan, terus kamu ganti lagi dengan pangkat 2, ya. Lalu dari situ nanti kamu temukan hukum lajunya, persamaan lajunya, misalnya ada ln A gitu kan, ln AT sama dengan ln A0 kurang KT, nah ya mungkin ini kamu ingat ya harusnya ya, ini kamu harusnya sudah pernah dapat dulu ya, kurang lebih seperti inilah. Nah hari ini kita juga akan coba turunkan untuk enzim seperti ini ya, tapi penurunannya juga sederhana ya, tidak rumit. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, misalkan saya gambarkan di sini ya sebuah plot, sumbu Y-nya itu adalah sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya itu adalah konsentrasi A, ya kan? Konsentrasi reaktannya. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah laju reaksinya, R-nya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama, kalau untuk orde yang sama dengan 0, nih, bagaimana bentuk garis ya yang mewakili hubungan antara R dengan A? Untuk orde sama dengan 0 saja dulu. Coba dipikirkan. Bagaimana garis yang mewakili hubungan R dengan A? Misalnya garis lurus naik ya, atau garis lurus turun, atau garis melengkung atau gimana? Nah, ada yang coba menjawab? Kalau tidak salah garis mendatar, Bu. Garis mendatar. Ini siapa namanya yang jawab? Ridwan, Bu. Ridwan. Oke, yang lain gimana? Setuju dengan Ridwan? Setuju, Bu. Setuju ya, 2 orang, 3 orang ya. Yang lain mungkin setuju juga ya. Nah, kalau dia orde 0 ya, saya buat warnanya biru di sini. Garisnya tuh begini ya. Ini N sama dengan 0. Ya, tentu saja ini betul ya. Karena R itu kan sama dengan K kali A pangkat N. Kalau N-nya 0, sesuatu dipangkatkan 0 itu kan 1 ya. Jadi sudah R-nya kan K saja terus-menerus. Artinya untuk orde 0, tidak peduli seberapa banyak penambahan reaktan yang kamu lakukan, itu lajunya ya segitu-segitu saja. Gitu. Itu untuk orde 0 ya. Nah ini diingat-ingat, karena nanti di enzim itu ada bagiannya yang ordenya itu adalah orde 0 ya. Enzim itu nanti gabungan ya ordenya ya. Oke, kalau orde 1 bagaimana? Coba tanya ya, saya panggil ya. Atian Azizi, ada Atian Azizi? Ada, Bu, ada. Ada. Gimana kalau orde 1 datar juga atau gimana? Udah ada gradiennya, Bu. Sudah ada gradien. Jadi saya mulai dari mana nih? Dari titik 0,0, dari tengah, dari atas? Dari A-nya reaktan ya. Berarti dari atas, Bu. Dari atas. Iya, Ini, turun gitu ke ya. bawah. Turun ke bawah. Yakin? Semakin kalau ini gini turun ke bawah ya. Saya coba gambarkan ya maksudnya. Atian ya. Atian panggilannya ini? Iya, Bu. Nih, gini ya. Kurang lebih lah begini kan maksudnya ya. Artinya kalau begini ya kan, kalau begini, kalau yang dijelaskan oleh Atian, berarti semakin banyak reaktan, laju reaksi semakin rendah, benar nggak? Oh, kebalik berarti, kebalik. Nah, kebalik ya. Iya, kebalik. Dengan itu Maaf, kamu menjadi nggak apa-apa, namanya kan belajar ya. Pasti dia begini kan? Iya. Jadi dia akan semakin cepat ya. Karena kalau reaktan diperbanyak, itu biasanya pilihannya antara dia tetap saja begini atau makin cepat ya. Tidak ada kalau reaktan itu banyak, pengetahuan saya ya, tidak ada kasus reaksinya melambat. Kecuali kalau misalkan lajunya itu ditentukan oleh sebuah produk misalnya, atau reaktannya itu reaktan lain ya, tentu saja kalau reaksi 2 begini cuma A jadi B ini nggak akan seperti ini. Tapi misalnya ada A tambah I gitu ya. Nah I-nya ini inhibitor misalnya. Barulah nanti lajunya itu kita bisa lihat menurun ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Atian. Tapi kalau sederhana seperti ini saja,
Ya, kalau A-nya pangkat 1 kan jadi berarti ini ya. Kalau N ini sama dengan 1, berarti ini kan jadi R sama dengan K pangkat A. R sama dengan K kali A, ya kan? Kalau N-nya 1. Artinya ini kan sama saja dengan Y sama dengan MX. Ya kan? Kamu mungkin familiar dengan bentuk ini kan? Y sama dengan MX. Ini adalah suatu garis lurus seperti ini. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, meskipun yang terakhir ini tidak muncul ya, untuk enzim dia tidak muncul, tapi ya kita bahas saja. Kalau N sama dengan 2, bagaimana kira-kira gambarnya? Katanya cewek ya. Ariana Nur Cahyanti, nah, harusnya perempuan ya kalau namanya ya. Arina atau Ariana. Ada? Ada, Bu. Gimana kira-kira gambarnya? Naik atau turun? Naik, tapi kayak ada yang melengkung gitu. Nah, ya. Ya, kira-kira YMX kuadrat kan? Iya. Nah, jadi bentuknya nanti kira-kira kayak gini, ya kan? Separohnya kuadratik lah ya. Nah, ini kamu ingat ya, terutama untuk yang 0 dan 1. Karena ini nanti akan mirip atau ada kesamaan ya dengan reaksi enzimatis. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ini review sedikit ya. Tandanya kamu masih ingat pelajaran kinetika kimia ya. Di biokimia itu konsep-konsep kimia dasar itu sangat terpakai ya. Jadi sangat penting. Makanya meskipun misalnya kamu bukan di FMIPA ya kan, di sini ada beberapa SCTH juga ya, tetap harus belajar kimia dasar juga, kimia dasar A, karena pada mata kuliah tingkat lanjut seperti ini itu pengetahuan itu akan sangat bermanfaat ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau cukup jelas sampai di sini? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 hitungan kan biasanya kalau di himpunan ya. Oke, tidak ada. Saya anggap cukup jelas ya. Nanti kalau tiba-tiba ada yang teringat gitu ya, misalnya saat kamu mutar ulang rekamannya, ada yang teringat ya silakan disampaikan saja ya di Teams itu juga. Ya, sorry ada truk lewat. Di Teams itu juga kamu bisa posting ya, kamu bisa membuat pertanyaan gitu ya, nanti silakan ditanyakan di sana. Oke, sekarang baru kita masuk ke yang sebetulnya ya, yang sebenarnya yang ingin kita bahas hari ini, yaitu kinetika enzim. Dengan modal yang sudah kamu pelajari di tahap kimia dasar tadi, yang sudah saya review sedikit tadi ya. Oke, nah kalau untuk kita memahami kinetika enzim, pada akhirnya tentu saja kita berbicara hal yang itu lagi ya, ada laju reaksi gitu ya, kemudian nanti ada orde juga. Tapi untuk kinetika enzim nanti kamu akan lihat ada parameter kinetika enzim. Parameter kinetika enzim yang ini tidak ditemui di pelajaran kimia dasar itu ya. Dia khusus untuk enzim. Ini parameter ini kemudian ada untuk memudahkan orang kemudian mengukur misalnya efisiensi katalitik gitu ya. Kemudian mengukur juga misalnya yang dinamakan dengan kesukaan atau afinitas enzim terhadap substrat. Nah, kemudian nanti ada tambahan-tambahan ini yang akan kamu lihat ya. Nah, tentu saja yang namanya kinetika ya, itu adalah suatu topik yang betul-betul berbasis eksperimen. Jadi mungkin di kimia dasar dulu juga sudah dipelajari bahwa saat kamu misalnya menurunkan mekanisme reaksi gitu ya, kemudian ada tahap elementer, dari tahap elementer kamu juga kenal ada namanya tahap penentu laju dan seterusnya. Itu perlu diingat bahwa bukan dari teori ya diturunkan lalu jadi eksperimen, bukan begitu. Tapi pertama orang lakukan eksperimen dulu. Setelah eksperimen itu dilakukan dengan misalnya berulang kali, lalu diketahui hasilnya seperti apa, nanti dari situ baru dirumuskan, oh ini kira-kira mekanisme reaksi yang memungkinkan ya, mekanisme reaksi yang memungkinkan. Biasanya kalau ujian KIDAS, kan kamu sering ditanya ya, pilihlah mekanisme reaksi yang mungkin gitu kan. Kemudian tahap mana yang penentu laju dan seterusnya. Nah itu sebetulnya awalnya eksperimen dulu ya, eksperimen.
Dari eksperimen, kemudian muncullah tahap-tahap itu yang kemudian diterima karena dia cocok dengan eksperimen. Itu dulu yang harus dipahami ya. Begitu juga dengan enzim, tentu saja ini juga berbasis eksperimental ya. Nah, berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, untuk reaksi enzim itu diusulkan dan ini juga diterima luas mekanisme sebagai berikut. Jadi ada enzim ya, kemudian dia bereaksi dengan substrat. Pertama katanya reaksinya kesetimbangan dulu, yaitu membentuk kompleks enzim substrat. Ini reaksi elementer 1. Kan? Kemudian yang kedua, reaksi elementer 2, itu adalah enzim substrat terurai menjadi enzim tambah produk. Nah ini reaksinya tidak setimbang ya, karena yang bergerak ke sini ya, yang bergerak dari sini ke sini itu sangat kecil ya, sehingga dapat diabaikan. Nah, inilah reaksi-reaksi ini, kemudian dia membentuk reaksi total. Gimana reaksi totalnya? E plus S, nanti jadi E plus P. Kan? Tahu ya, konversi substrat menjadi produk oleh sebuah katalis enzim, di mana katalis itu ada di awal, kemudian di akhir dia akan terbentuk kembali. Itu adalah ciri khas dari katalis ya. Di katalis itu dia ikut bereaksi. Kalau dia tidak ikut bereaksi ya bagaimana cara dia menemukan jalan lain ya. Katalis itu dia ikut bereaksi, kamu lihat bahkan dia membentuk suatu senyawa baru ya, yaitu ES, suatu kompleks antara E dan S, tapi di akhir dia akan didapatkan lagi dengan kondisi yang persis sama dengan di awal. Gitu. Jadi ada 2 reaksi elementer yang menyusun suatu reaksi enzim, yaitu konversi substrat ke produk. Itu yang dikatalisis gitu ya. Biasanya juga orang bisa tuliskan begini, dikatalisis oleh enzim. Ya, kadang bisa juga dituliskan begitu. Nah, tentu saja masing-masing reaksi elementer punya tetapan laju. Ini kita namakan K1 misalnya ya. Ini K-1, ini K2. Ya. Mudah-mudahan sampai sini jelas. Kalau ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, silakan diinterupsi saja. Sekarang saya ingin tanyakan dulu, biasanya ya, pada reaksi elementer seperti ini, dari beberapa tahap, di sini cuma 2 ya. Biasanya kan kamu di kimia dasar bahkan banyak ya, misalnya 4, 5, dan seterusnya. Ada satu tahap yang kita namakan tahap penentu laju. Pertanyaan saya yang pertama, tahap penentu laju ini apakah yang paling lambat atau yang paling cepat? Paling lambat. Coba. Paling lambat, Bu. Oh, udah ada yang jawab ya. Oke. Setuju ya? Semuanya tahap penentu laju itu adalah yang paling lambat. Ya, oke, itu betul jawabannya. Tahap yang paling lambat. Nah, di antara 2 tahap ini, ya berdasarkan informasi yang mungkin kamu sudah terima di biokimia umum ya, atau di praktikum, mana tahap penentu lajunya? 1 atau 2? Ada yang masih ingat? Saya coba panggil lagi ya. Sekarang saya turun nih, 105 lagi ya. Alda Dewi, ada Alda? Ada, Bu. Gimana Alda? Yang mana yang merupakan tahap penentu laju di sini? Tahap 1 atau tahap 2? Tahap 2, Bu. Tahap 2, kata Alda ya. Oke, bagus. Kita tanya dulu yang lain, yang cowok lagi ya. 105 juga. Cowok, loh kok cewek semua ini? Oh, ada ini laki-laki ya. Muhammad Firdaus Akmal, ada nggak? Apakah Muhammad Firdaus Akmal hadir hari ini? Oh, tidak ada sepertinya. Ya sudah, kalau gitu Hans Martino ada? Nggak ada juga. Ini ada tapi lagi di mute atau memang tidak ada? Nggak ada ya? Kalau gitu ya sudahlah, saya panggil. Ini sepertinya perempuan ya atau laki-laki? Mohon maaf nih. Roskananda ada? Roskananda? Halo. Ada yang namanya Roskananda? Ada, Ibu.
Ada? Ada ya, Bu? Ada. Oke. Gimana? Yang mana yang merupakan tahap penentu laju perempuan ya, kalau dari suaranya ya? Iya. Apakah Yang satu? kedua, Ibu. Yang kedua. Yang menghasilkan Oke. produk. Dari Yang zat antara menghasilkan menuju produk. Dari Iya. zat antara menuju produk ya. Ini adalah tahap penentu laju, reaksi yang paling lambat. Nah, sekali lagi orang taunya dari mana? Itu dari eksperimen ya. Kan ini diturunkan kemudian oh ini kan setimbang, ini kan tidak setimbang, bukan begitu ya. Karena waktu saya ngajar kimia dasar itu ada juga yang berpikirnya seperti itu ya. Yang reaksi elementer itu, yang tahap penentu laju itu yang tidak setimbang. Nah, itu pemikiran seperti itu ya mungkin kadang-kadang betul, tapi kalau betul itu kebetulan ya, karena tahap penentu laju itu ya tahap yang nanti sesuai dengan laju reaksi waktu eksperimental. Jadi sekali lagi kinetika itu adalah berbasis eksperimen. Oke, sekarang kita coba turunkan ya. Katanya Alda tadi dan Roskananda tadi ya, dan mudah-mudahan yang lain setuju juga bahwa tahap penentu laju adalah tahap yang kedua. Makanya sekarang saya tulis ya. Kalau di enzim istilahnya V ya. Mungkin agak kurang update ya dunia enzimatis daripada kimia dasar mungkin ya. Kalau kimia dasar itu R, rate. V ini mungkin saya nggak tahu lah velocity atau apa. Tapi ya kita terima saja lah. Itu istilah yang umumnya ya. Tapi maksudnya sama. Maka V akan sama dengan K2 kali ES. Ya kan? Ya sudah, ini adalah laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Sampai sini ini benar ya. Ini benar, artinya tidak ada kesalahan di sini, tapi ini tidak bisa diterima. Laju reaksi sampai di sini, ini adalah laju reaksi yang tidak bisa diterima. Ada yang tahu kenapa ini tidak bisa diterima persamaan laju ini? Meskipun dia benar ya, kan betul ya, V sama dengan K2 kali ES. Tapi ini tidak bisa diterima. Karena ES masih zat antara, Bu. Betul. Karena Jadi dalam harus persamaan dipecah laju tidak boleh ada zat antara. Siapa yang lagi ngomong ini? Delphi, Bu. Delphi. Oke. Kata Delphi, ES ini yang jadi masalah. K2 ya sudah kan V ya, kan ini yang mau kita hitung. ES itu adalah suatu zat antara. Zat antara itu tidak bisa ada dalam laju reaksi. Ya, sekarang coba kamu pikirkan kok nggak boleh ada zat antara dalam laju reaksi. Kan dia bagian dari reaksi juga kan? Dia di sini kan reaktan dalam reaksi kedua. Tapi dia tidak bisa atau tidak diterima ya untuk ada dalam laju reaksi. Ada yang kira-kira bisa mengemukakan, oh kira-kira itu tidak diterima karena apa gitu. Delphi mungkin mau melanjutkan tadi jawabannya. Mungkin karena ES juga Bu, masih terbentuknya juga karena di tengah-tengah gitu ya, Bu ya. Nah, ya sudah ke arah situ ya, saya lanjutkan ya. Arah pemikirannya sudah betul, dia terbentuk di tengah-tengah ya. Artinya dalam eksperimen, bayangkan kinetika itu kita eksperimen. Ini si makhluk ini ya, katakan dia sebuah makhluk. Makhluk ini dia ada, terus nanti tiada gitu ya kan. Di sini dia dibentuk, lalu di sini dia digunakan. Nah, sebagai eksperimentalis, ini hal yang tidak bisa kamu lakukan. Bagaimana cara kita mengukur konsentrasi sesuatu yang pada sepersekian detik, mungkin dia nanodetik ya kalau reaksi ya, nanosecond, dia ada terus hilang gitu. Sehingga dia tidak mungkin ada di persamaan laju karena ya secara eksperimental ini tidak mungkin untuk dilakukan ya. Sehingga ES ini kita harus substitusi menjadi sesuatu yang bisa kita ukur. Karena sekali lagi kinetika ilmu eksperimental. ES ini jadi E boleh, jadi S juga boleh ya. Pokoknya sesuatu yang kira-kira kita bisa ukur dan itu tentu saja bukan zat antara ya. Nah, untuk mengkonversi ES menjadi konsentrasi spesies-spesies lain yang kita dapat ukur dengan baik, kita bisa mengacu ke reaksi yang pertama, ya kan? Dari reaksi yang pertama, kita tahu ini adalah suatu reaksi kesetimbangan. Ya, kita tuliskan dulu lah K-nya. Ini reaksi 2 tadi ya. Ini reaksi 1. Dari reaksi 1, kita tahu K itu sama dengan K1 per K-1. Ya kan? Kemudian ini juga sama dengan konsentrasi ES dibagi dengan konsentrasi E kali konsentrasi S. Ya, mudah-mudahan semuanya setuju. Sampai sini setuju semua ya? Setuju, Bu. Setuju, oke.
Nah, satu parameter lain yang juga akan memudahkan eksperimennya. Bentar ya, ini rumah saya deket jalan. Jadi kalau ada motor, mobil, lumayan terdengar ya. Nah, mohon maaf. Nah, satu lagi yang juga secara eksperimen akan memudahkan itu adalah saat kita munculkan satu persamaan lagi namanya konsentrasi enzim total. Ini mudah sekali nih kalau ini sudah masuk. Kenapa? Karena enzim total, ya namanya juga total ya, jumlahnya itu tidak akan berubah. Ini adalah enzim yang kamu masukkan ke dalam campuran reaksi kamu, itu adalah enzim total. Sampai akhir ya kan enzimnya kita tahu dia terbentuk lagi kan pada tahap akhir, sehingga jumlahnya itu saja. Jadi ini akan lebih jauh lagi memudahkan eksperimennya ya, berkaitan dengan laju reaksi. Maka enzim total itu kita definisikan tentu saja untuk setiap waktu dia akan sama dengan konsentrasi enzim bebas ditambah konsentrasi enzim yang berkompleks dengan substrat. Ya. Oke, sampai di situ. Nah, sekarang ini kita substitusikan ke sini. Ya, mudah-mudahan tempatnya cukup ini. Kamu silakan juga kalau mau coba turunkan ya. Maka di sini K sama dengan, saya hapus dulu ini. K sama dengan ES, ya kan? Nah, E-nya kita bisa ganti, ya. Menjadi ET dikurang ES, kan? Panjang, dikali dengan S. Oke? Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang tadi kan tujuan awal kita itu adalah mengkonversi ES. Di sini kamu ada ES, ada ES. Sekarang coba kumpulkan ES-nya, ya. Coba kumpulkan ES-nya. Saya pindah dulu ya. K tadi sama dengan ES per E total kali S kurang ES kali S. Setuju ya? ET kali S kurang ES kali S. Nah, ya tinggal dilanjutkan saja ya. Ini K kali ET kali S. Itu ya. Kemudian ini dikurang K S kali S sama dengan ES. Sekarang kita kumpulkan ES-nya. K ET kali S sama dengan ES plus K ES kali S. K ET kali S sama dengan, gimana? ES-nya keluarin ya. Kalau ada kesalahan disampaikan ya. 1 plus K kali S. Setuju ya? Oh, sorry. Yang ini ya. Yang ini sampai di sini oke? Itu gambarnya datangnya telat. Oh, daripada yang diomongin ya, Pak ya? Iya. Oh, ya udah. Coba diperhatikan dulu ya. Sama dengan, oh mungkin ada delay ya. Ya, ini internetnya juga kurang cepat. Coba dikerjakan dulu kalau mau, kemudian nanti dicocokkan di sini ya. Oke. Sekarang saya sudah menulis ini ya sampai ini. K ET kali S sama dengan ES dalam kurung 1 plus K kali S. Ya. Sampai sini sudah muncul? Sudah, sudah. Sudah. Oke. Saya lanjutkan lagi. Ini agak delay. Oke. Sekarang kita proses ES-nya. Karena ES inilah yang tadi kita ingin substitusi ya. Karena dia merupakan suatu zat antara yang tidak boleh ada dalam persamaan laju. Maka ES akan sama dengan K dikali enzim total dikali S, ya kan? Dibagi dengan 1 plus K kali S.
Nah, sekarang kita lihat ES kita sudah bisa nyatakan ya dalam enzim total dan S. Enzim total ini sangat mudah untuk menentukannya karena ini adalah yang kita masukkan di awal. Enzim total kan tidak akan berubah-ubah ya konsentrasinya. Kemudian S adalah konsentrasi substrat pada saat tertentu. Nanti pada eksperimen ini yang divariasikan. Sehingga sekarang kita sudah menemukan suatu persamaan di mana ES itu sudah bisa disubstitusi dengan konsentrasi-konsentrasi lain ya, yang dalam hal ini itu sudah sesuai. Jadi sekarang kita bisa masukkan lagi. Tadi kita tahu V itu sama dengan K2 ya, dikali dengan ES, ya tinggal ES-nya disubstitusikan ke sini. Persamaan yang sudah kita turunkan sekarang. Nah, sebelum itu, di sini muncul satu besaran khusus enzim. Ya, tadi saya sudah sampaikan pada kimia dasar kamu sudah mengenal banyak istilah ya, ada orde, ada laju reaksi, ada hukum laju, tahap elementer dan seterusnya. Untuk reaksi enzimatis itu ada parameter kinetika enzim yang muncul. Ya, nah di sini akan muncul salah satu parameter tersebut. Saya buat biru ya. Oke, nah parameter di sini adalah namanya Km atau ini dinamakan konstanta atau tetapan Michaelis-Menten. Nah, Michaelis-Menten ini adalah dua orang saintis ya, satunya bapak-bapak ini Michaelis, satunya ibu-ibu Menten. Nah, ini berdua orang ini adalah kemudian yang membuktikan secara eksperimen dan juga menurunkan nanti persamaan yang akan kita peroleh. Makanya nanti namanya adalah persamaan Michaelis-Menten. Di sini ada Km. Ya. Nah, Km ini adalah sebetulnya sama dengan 1/K. K yang mana? K yang ini tadi, ya sesuai dengan reaksi yang sedang kita turunkan. Oke, maka Km itu nanti akan kebalikan ya. Km itu adalah E kali S dibagi dengan ES. Oke, ingat ya, kalau K itu tadi produk bagi reaktan, nah Km ini didefinisikan sebagai kebalikannya. Km sama dengan E kali S, konsentrasinya ya tentu saja, dibagi dengan konsentrasi ES. Jadilah seperti ini. Ya. Nah, dari definisi ini ya, kamu bisa lihat kalau misalnya kita katakan reaksi ini kan sebetulnya menunjukkan ya bagaimana enzim dan substrat itu bergabung menjadi kompleks enzim substrat. Sehingga sering juga dinamakan sebagai afinitas atau kesukaan ya. Afinitas enzim terhadap substrat. Kalau enzim itu suka dengan substrat, dia akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk membentuk kompleks enzim substrat. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan dikatakan ya enzim tersebut memiliki afinitas yang tinggi terhadap substrat, nilai Km-nya itu besar, relatif ya, tentu saja nilainya relatif, besar atau kecil? Kecil, Bu. Gimana? Kecil. Kecil. Kecil, Bu. Kecil. Oke, banyak yang jawab ya, artinya setuju. Nah, kalau enzim ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap substrat, artinya dia akan suka membentuk kompleks ES. Reaksi ke sini ya. Reaksi, saya buat panah dulu. Reaksi ke sini, ke kanan, itu lebih disukai daripada reaksi ke kiri. Artinya Km itu akan kecil. Ya, jadi itulah persamaan tetapan Michaelis-Menten. Nah, di sini kita juga bisa perkenalkan Km. Oke. Di sini ES ya, kita bagi aja semuanya kan supaya keluar Km. Sama dengan ET kali S dibagi dengan 1/K plus S. Atau ES
sama dengan ET kali S per KM plus S. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang belum jelas. Jadi dari sini ya, kita peroleh bahwa ES itu sama dengan ET kali S per KM plus S. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan ini ke ini tadi, hukum laju yang tadi ada zat antaranya. Ya, jadi zat antara ini ada hukum, zat antara ini tidak boleh ada di hukum laju ya, makanya kita akan substitusikan sekarang. Maka V ya, V itu akan sama dengan K2 tinggal dikali ES kan? Berarti dikali ET S dibagi dengan KM plus S. Oke. Nah, K2 di sini apa tadi K2? Kalau kita lihat kembali ke reaksi elementer kita ya, K2 ini adalah tetapan laju pembentukan produk kan, penguraian enzim substrat, kemudian substratnya itu akan dikonversi menjadi produk. Di sini muncul satu istilah lagi ya, K2 ini dalam konteks enzimatis karena dia adalah tahap penentu laju, juga tahap penentu laju pembentukan produk juga. Di sini istilah yang lain yang muncul dia dinamakan sebagai K-cat. Ya. Jadi kita sudah lihat dua parameter yang muncul khusus untuk enzim. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa pada kinetika enzim itu ada tambahan yaitu ada parameter kinetika enzim. Tadi muncul KM ya, yaitu konstanta Michaelis-Menten. Kemudian sekarang muncul K-cat. Nah, K-cat itu sebetulnya adalah ya K2 ini tadi ya. Jadi K-cat itu adalah K2 sebetulnya. Sekarang kamu sudah bisa melihat dari tahap reaksi elementernya. Ada KM, kemudian ada K-cat. Ya. Jangan lupa ini K-nya, K kecil ya yang ini. Ini adalah K kecil ya. Ini adalah K besar. Jangan salah ya, kamu sudah belajar kesetimbangan, sudah belajar kinetika. Kalau K konstanta kesetimbangan itu besar, kalau K kecil itu artinya tetapan laju reaksi. Nah, K2 itu disebut juga K-cat. Oke. Nah, karena K2 itu K-cat, maka di sini sebetulnya saya bisa hapus ya. Saya hapus ini. Salah, kok nggak dihapus. Nah, saya hapus ini. Ini sebetulnya K2 ini saya sekarang bisa ganti dengan K kecil ya, K-cat. Kan? V sama dengan K-cat kali ET kali S per KM plus S. Nah, di sini sudah muncul dua parameter yang khusus dalam konteks kinetika enzim. Nah, muncul lagi parameter yang ketiga. Ya. Yang ketiga itu adalah Vmax namanya. Vmax adalah laju reaksi yang maksimum sesuai dengan namanya. Ya. Vmax itu didefinisikan sebagai K-cat dikalikan dengan keseluruhan enzim. Jadi laju maksimum itu tercapai saat seluruh enzim itu sudah jenuh dengan substrat. Makanya kita gunakan di sini konsentrasi enzim total dikalikan dengan K-cat. Ya. Dengan demikian, sekarang kita sudah punya 3 parameter. Saya ulang ya. Tadi ada KM nih di sini. KM, konstanta Michaelis-Menten. Kemudian ada K-cat, di mana K-cat itu ya sebetulnya K2 saja. K2 pada reaksi elementer yang kedua, seperti ini. Kemudian, satu lagi, sekarang ada Vmax. Di mana Vmax sama dengan K-cat kali ET.
Nah, kamu lihat di persamaan yang saya tunjuk, ya. Mungkin agak delay juga nunjuknya ini. Ini ada persamaan sebelah kiri ya, kiri bawah yang saya tunjuk. Di sini ada kaket kali ET. Tentu saja ini, ya kan? Dia sama dengan Vmax. Max sama dengan kaket kali ET. Nah, disinilah kita sampai pada penghujung penurunan rumus ini. V sama dengan Vmax S per Km plus S. Inilah yang dinamakan sebagai, ini ada sari roti lewat di rumah saya, persamaan Michaelis-Menten. Ya, V sama dengan Vmax kali S per Km plus S. Di mana S adalah konsentrasi substrat, V adalah laju reaksi pada konsentrasi substrat tersebut, Km adalah konstanta Michaelis-Menten yang tadi sudah kita lihat dari reaksi kesetimbangannya, Vmax adalah laju maksimum. Ya. Dari sini, kemudian diplotkan plot atau kurva Michaelis-Menten. Di sininya adalah V, di sininya adalah S. Ya. Nah, di sini kita akan tinjau kembali pembahasan tentang orde yang tadi sudah direview sedikit. Ya. Sekarang kita lihat untuk persamaan V sama dengan Vmax kali S dibagi Km plus S. Saat konsentrasi substrat itu kecil. Persamaan ini yang saya tunjuk ya, persamaan satu-satunya persamaan yang ada di layar sekarang. V sama dengan Vmax S per Km plus S. Apa yang terjadi kalau S-nya itu kecil, sangat kecil? Saya mau coba jawab atau harus saya panggil? Raka, P. Bagaskara Susanto. Raka ada? Atau di mute, Raka? Nggak ada kayaknya ya. Oke, Joshua Felix Kristianto ada? Iya Bu, ada Bu. Ada, oke. Kalau S itu kecil, apa yang terjadi dengan persamaan? V-nya jadi kecil Bu. V-nya jadi kecil. Oke, kamu lihat di sini Km ditambah S, ya. Kalau S ini kecil, bagaimana efeknya terhadap bagian pembagi ini? Jadi kecil juga Bu. S-nya kecil kan? Iya. Jadi, boleh nggak ini kemudian saya tulis Km saja? Boleh Bu. Kenapa? Karena sangat kecil jadi tidak berpengaruh. Nah, jadi bisa diabaikan ya. Oke, terima kasih Joshua. V sama dengan Vmax S per Km. Ya kan? Nah, sekarang saya mau coba gambarkan ya. Saat S kecil katakan di kondisi di sini ya. Saya pengen gambarkan. Bagaimana gambar garis yang mewakili V sama dengan Vmax kali S per Km untuk plot V terhadap S. Bagaimana bentuknya? Saya panggil lagi Bella Valeria, ada? Ada Bu. Ada. Gimana bentuknya? Garis lurus, garis melengkung, garis datar, naik, turun? Sepertinya turun Bu. Turun. Jadi dari mana saya mulai dulu? Dari sini, nggak mungkin ya kalau turun masa jadi negatif. Dari sini, dari atas. Dari atas. Gimana? Kalau kita lihat ya persamaannya, kembali, ini adalah V sama dengan Vmax S per Km. Ya kan? Ini kan sama dengan, katakan V ini kan sumbu Y ya. Sumbu Y. S ini sebagai X. Kemudian ini suatu
konstanta kan, suatu laju maksimum dibagi dengan km. Ini katakan sama dengan m. Ya, boleh kan begini ya? Bagaimana garis y sama dengan mx itu bagaimana bentuknya? Siapa tadi? Bella ya? Iya, Bu. Garisnya lurus, naik atau turun? Berarti naik, Bu. Naik ya. Saya mulai dari titik 0. Karena kalau dia turun, nanti kan y sama dengan min mx ya. Ini baru turun kan, karena radiannya negatif. Ini positif, y sama dengan plus mx. Oke. Jadi dari sini, ya udah garisnya garis lurus ya. Garis lurus seperti ini. Dimana, lurus ya. Dimana kemiringan dari garis ini akan sama dengan Vmax per km. Itu adalah situasi saat S-nya itu kecil. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau S-nya itu besar? Jadi apa persamaannya? Saya panggil, ini banyak yang cewek ya. Saya mau ganti-gantian laki-laki dan perempuan. Tapi, nah ini cowok harusnya ini. Benedictus Dewantara Yoga. Iya, Bu. Ya, gimana kalau S-nya justru yang besar? Artinya saya berbicara dengan daerah-daerah sini nih, S-nya besar. P-nya jadi apa? P sama dengan Vmax S. Vmax S terus Per di bawahnya jadi apa? S. S-nya di... S. Betul. KM yang diabaikan kan? Iya, Bu. Karena S-nya gede. Maka V akan sama dengan boleh coret ya? Vmax. Vmax. Iya. Maka pada saat konsentrasi S itu besar, kecepatan ini, kamu sudah boleh di-mute ya. Iya, Ini lagi kayak yang mungkin mandi gitu ya atau apa, ada bunyi air. Nah, V sama dengan Vmax ya. Pada konsentrasi S besar, itu V akan sama dengan kecepatan maksimumnya. Artinya Vmax-nya kan suatu tetapan ya. Dia ya sudah nilainya 1 saja untuk masing-masing enzim. Artinya dia akan merupakan suatu garis lurus. Misalkan ya gimana lah di sini gitu ya. Ini adalah itu adalah Vmax. Ya. Sehingga di antaranya ini bagaimana kondisinya? Ya, kira-kira nanti kita sambungkan aja ya. Ini akan menjadi seperti itu. Ya, ini mohon maaf kurang mulus nih sambungannya. Ya, pokoknya kurvanya hiperbolik gitu ya, kayak gini. Di mana pada tahap awal ya, di sini tadi, ini sebenarnya dia akan kira-kira ya analoginya adalah orde 0. Orde 0. Orde 1 ya, yang sudah kita bahas. Pada konsentrasi S yang kecil. Oke. Sedangkan pada S yang besar, nanti dia akan orde 0. Jadi ada konsentrasi substrat di mana nanti penambahan konsentrasi substrat tersebut itu tidak lagi memberikan pengaruh terhadap laju reaksi. Karena dia sudah jenuh ya. Kondisinya sudah jenuh, enzim itu sudah jenuh dengan substrat dan kecepatannya kita sudah mencapai kecepatan maksimum. Oke. Jadi kamu bisa lihat di sini untuk kinetika enzimatis dia gabungan. Di awal orde 1 saat substrat itu kecil, kemudian dia akan lama-lama menuju suatu kecepatan maksimum di mana peningkatan S ya. Ini kan kita sebenarnya saat bergerak dari titik tengah ke akhir itu kita meningkatkan S. Tapi pada konsentrasi tertentu dan kecepatan tertentu itu tidak akan lagi meningkatkan laju reaksi enzim tersebut. Ya, orde 0 di atas dan orde 1 pada kondisi awal. Nah, pada eksperimen ya, saat misalkan kamu nanti ya, misalnya ada TA-nya dengan enzim atau kerja di industri dengan enzim, kita ingin mengkarakterisasi enzim tersebut, termasuk juga kemampuan dia mengkatalisis reaksi.
kita ingin memberikan ya, kita ingin menyediakan data-data parameter kinetika enzim itu. Ya, justru nilai itu yang ingin kita berikan ya. Jadi misalkan kamu kerja dengan enzim, kamu belajar kinetikanya, maka nanti harusnya hasil riset kamu atau hasil pekerjaan kamu itu kamu punya nilai KM ya, kamu punya nilai Vmax, kamu punya nilai kaket. Jadi inilah nanti yang akan kamu tentukan. Inilah yang akan kamu tentukan. Vmax kamu bisa tentukan dari sini ya. Vmax itu bisa kamu tentukan dari sini, di mana Vmax itu nanti adalah laju ya kira-kira yang paling maksimum di sini ya, yang dia nanti akan mendekati laju maksimum di sini. Nah, KM itu ditentukan dari, nanti kamu bisa turunkan sendiri ya, persamaannya silakan diturunkan. Saya berikan dulu sekarang. Kalau diambil di sini setengah Vmax, silakan dibuktikan. Ini rasanya tugas pendahuluan praktikum kamu waktu di biokimia umum ya. Silakan dicek lagi. Setengah Vmax. Oke. Geser layarnya. Ya, pada setengah Vmax, kalau ini kamu ambil sini ya, lain kali nanti mungkin saya buatkan video lah ya, kayaknya agak delay kalau di Teams. Vmax ini adalah nilai KM. Ya. Jadi KM itu akan sama dengan S saat V sama dengan setengah Vmax. Ya. Jadi dari sini kamu peroleh nilai Vmax, kemudian dari setengah Vmax kamu akan peroleh nilai KM. Karena KM itu sama dengan konsentrasi substrat saat V-nya setengah Vmax. Kalau kaket, yang terakhir, bagaimana cara kita menentukannya? Kaket. Ya, tinggal Vmax dibagi dengan konsentrasi enzim total yang dimasukkan di awal. Ya. Yang dimasukkan di awal. Saya ulang lagi di sini ya. Kamu punya plot tadi ya, plot Michaelis-Menten bentuknya kira-kira begini. Jangan lupa ini V ya, kemudian ini adalah S. Di sini kira-kira Vmax, kemudian ambil kira-kira setengahnya ya. Nah, di sini adalah nilai KM. Jadi dari sini ketemu Vmax, dari sini ketemu KM. Kemudian yang terakhir, kaket itu sama dengan Vmax dibagi dengan enzim total. Di mana persamaannya adalah V sama dengan Vmax S per KM plus S. Ya. Nah, zaman sekarang kamu sudah bisa melakukan istilahnya fitting. Fitting. Dengan misalnya Origin ya, nama softwarenya, atau mungkin yang biasa digunakan anak SITH itu mungkin R ya, R apa namanya, R room atau R apa gitu, pokoknya R language itulah ya, bahasa R, atau ya pemrograman lain ya, pemrograman lain yang sifatnya kalkulasi secara matematis gitu ya. Kamu tinggal input persamaan ini, V sama dengan Vmax S KM plus S, atau ini namanya fungsi hiperbolik ya. Fungsi hiperbolik. Kemudian data yang kamu masukkan apa? Pasangan V dan S. Kan, jadi misalnya ada tabel, S-nya berapa, kemudian V untuk masing-masing S itu berapa. Lalu ini di fitting. Masukkan, ya seperti Excel gitulah ya. Di Excel juga mungkin bisa, tapi harus ada adds-on-nya kayaknya ya, ada tambahan. Tapi kalau di Origin atau mungkin di R atau saya nggak tahu banyak lagi data grafik atau apa gitu ya, kamu punya pasangan data S dan V, ini bisa langsung kamu fit ke persamaan hiperbolik ini. V sama dengan Vmax S per KM plus S. Dari sini nanti kamu akan diberikan, oh Vmax-nya sekian, KM-nya sekian. Ya. Software ini akan secara otomatis mengaproksimasi, oh Vmax itu kira-kira sekian. KM itu kira-kira sekian. Ya. Karena tidak mungkin kamu lakukan manual ya, nanti hasilnya tidak akurat. Jadi gunakan fitting ini. Tapi zaman dahulu ya,
sebelum fitting ini umum, ya zaman sekarang kalau di paper sudah langsung fitting ya, karena kalau dilakukan transformasi matematis biasanya ada error pada transformasi matematis tersebut. Tapi kalau misalnya ya instrumen yang kita punya terbatas, misalnya kamu tidak bisa fitting dengan software misalnya ya, misalnya hanya punya kalkulator misalnya waktu ujian ya, bisa pakai kalkulator misalnya. Atau zaman dulu di mana fitting hiperbolik ini belum lazim, yang dilakukan orang adalah mencari fungsi linirnya. Ini kan persamaannya gini ya. Ini kemudian dilakukan transformasi linear. Supaya dia jadi persamaan ya yang kira-kira begitulah ya, linear gitu. Karena kalau linear seperti ini, kamu juga bisa kan pakai kalkulator lakukan regresi atau fitting linear. Kalau fitting linear ini sudah ada di instrumen-instrumen yang sederhana juga seperti kalkulator ya. Gitu ya. Nah, dari persamaan ini tadi namanya persamaan Michaelis-Menten, kemudian dilakukan transformasi linear. Caranya bagaimana? Dibalik persamaan. Kenapa? Dibalik. Ya. Iya, Oke. jadi seper. Jadi seper ya, bagus ya. Yang lain paham itu maksudnya? Tadi kata siapa tadi yang ngomong? Bayu, Bu. Bayu. Oke, kata Bayu jadi seper. Ya, saya lanjutkan nih kata Bayu. Oke, saya tulis seper V. Maka di sini kan saya balik juga ya. KM plus S per V max kali S. Ya sudah ya. Seper V sama dengan, sekarang saya uraikan, KM per V max per S plus 1 per V max. Saya stop dulu, mungkin delay ya. Persamaannya ini seper V sama dengan KM per V max seper S plus seper V max. Sudah keluar ya? Udah, Bu. Sudah keluar. Oke. Nah, ini dinamakan sebagai persamaan line Weaver. Ini dua orang juga ya harusnya ya. Kalau saya kurang tahu nih. Kalau tadi Bapak dan Ibu ya. Kalau ini mungkin ya Bapak dan Bapak atau gimana. Line Weaver-Berg. Ya. Nah, di sini kita plotkan sekarang 1 per V terhadap 1 per S. Kalau kamu lihat persamaan ini tadi, itu ya. Ini kan sama dengan Y sama dengan MX plus C. Nah, Y sama dengan MX plus C, ya kira-kira bentuknya seperti ini. Y sama dengan MX plus C. Sekarang kamu plot seper V terhadap seper S. Kemudian nanti kemiringannya itu akan sama dengan KM per V max gitu ya. Kemudian apa lagi? Titik potong di sini ya. Titik potong di sini. Ini mungkin nanti sama dengan seper V max ya, mungkin coba dicek ya. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah nanti kamu betulkan ya. Nah, kalau dengan kalkulator atau dengan instrumentasi yang tidak program ya sudah kamu bisa lakukan ini ya. Bisa kan regresi linear di kalkulator ya? Regresi linear. Nah, ini kan persamaan linear biasa. Dari sini kembali lagi kamu bisa peroleh KM, kamu bisa cerita tentang afinitas enzim terhadap substrat, kamu bisa tentukan berapa laju maksimum, dan dari situ tentu saja kamu bisa tentukan juga kaket ya. Di mana kaket itu adalah Vmax dibagi dengan konsentrasi enzim total. Nah, tapi kalau misalkan ini dalam konteks yang dimana kamu diharapkan juga bisa mengakses ya software-software seperti Origin, R itu bahkan kalau tidak salah kamu dapat mata kuliahnya juga ya, di kimia juga mungkin sudah ada ya, komputasi dan seterusnya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang atau pemrograman yang bisa kamu lakukan untuk fitting hiperbolik seperti ini, ya sebaiknya fit saja langsung ke sini ya. Tapi kalau instrumentasinya terbatas, kita gunakan apa yang sudah dikembangkan oleh peneliti zaman dahulu ya, mereka sudah temukan, itu dilakukan namanya transformasi linear seperti ini, sehingga kita tetap dapat menentukan nilai KM
Vmax, dan Kaket. Ya. Satu lagi juga yang sering orang tampilkan ya dalam laporannya, selain ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Yang keempat itu juga sering juga dituliskan yang namanya efisiensi katalitik. Efisiensi katalitik ini juga cukup sering ditemui ya dalam studi-studi enzim, itu adalah Kaket dibagi dengan KM. Di mana tentu saja nilainya ini akan besar apabila Kaketnya besar dan KM-nya kecil, ya kan? Kalau membagi yang kecil itu nanti jadi nilainya besar. Ya. Jadi efisiensi katalitik suatu enzim bisa dibandingkan dengan enzim yang lain, terutama kalau fungsinya mirip-mirip. Tinggal kamu plotkan seperti ini, apakah mau line Weaver-Burk atau sebaiknya kalau saran saya plot langsung di Michaelis-Mentennya ya, supaya tidak memperkenalkan error pada transformasi linear. Kemudian cari nilai Kaketnya, cari nilai KM, bagi gitu ya. Nanti dari situ dapat diperoleh efisiensi katalitik. Nah, Kaket dan KM, ya, dua besaran ini, Kaket dan KM, ini adalah besaran yang tidak bergantung pada konsentrasi enzim. Maka dua besaran ini sangat umum. Kalau misalnya kamu cari ya di database enzim namanya Brenda, ya, seperti nama orang, Brenda. Misalnya kamu ingin kerja dengan enzim apa gitu ya, misalnya triptofan kinase atau apa gitu ya, anti kanker dan seterusnya. Kamu cari saja di Brenda, enzim yang sudah pernah orang kerjakan gitu ya, yang sudah dipelajari, itu ada data ini. Ada data Kaket dan data KM. Kalau misalnya kamu mengembangkan, mempelajari enzim sendiri, tinggal dibandingkan nanti ya. Kalau enzimnya betul-betul baru, belum pernah orang karakterisasi, ya kamu bisa input juga nanti dalam Brenda ini, database enzim. Tapi kalau Vmax ya, karena Vmax ini ya tentu saja Vmax adalah Kaket kali ET kan, ya berarti Vmax adalah suatu besaran yang bergantung pada konsentrasi enzim, sehingga dia tidak sering ada di database. Karena kalau dia ada di database, pasti orang harus kasih tahu juga konsentrasi enzimnya berapa. Tapi kalau Kaket, karena dia Vmax dibagi konsentrasi enzim, Kaket ini dia sudah merupakan parameter yang tidak bergantung pada konsentrasi enzim. Jadi untuk parameter 1, 2, 3, dan 4 itu 1 KM, 2 Kaket, dan 3 efisiensi katalitik. Ini adalah 3 parameter yang tidak bergantung pada konsentrasi enzim. Ya, jadi itu adalah parameter yang universal, kecuali ya tentu saja kondisi eksperimennya dibuat berubah, misalnya pH-nya diganti ya, tentu saja dia bisa ganti ya. Kemudian kalau kamu lakukan mutasi terhadap enzim ya mungkin nilainya juga akan berganti. Tapi kalau hanya variasi konsentrasi enzim itu tidak akan mengubah 3 parameter tersebut. Sehingga itulah yang sering kamu temukan ya di database, atau kalau misalkan kamu membeli enzim secara komersial, nah itu nanti di situ juga ada data efisiensi katalitiknya, di mana itu juga tidak bergantung pada konsentrasi enzim. Oke, demikian penurunannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya berikan waktu sebelum saya serahkan pada Pak Loka untuk dilanjutkan. Silakan Dek, kamu tanya aja dulu. Ini udah kagok. Oh iya Pak. Oke, udah kagok ya Pak ya, udah hampir setengah 11. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya terkait dengan kinetika enzim ya. Jadi mungkin agak delay ya. Nanti saya coba buatkan videonya supaya tidak ada delay. Ada yang mau nanya? Kalau diminta turunkan sendiri, kira-kira bisa persamaannya? Nanti misalnya waktu ujian atau apa gitu. Coba turunkan sampai keluar persamaan Michaelis-Menten. Itu kira-kira kamu bisa nggak? Harusnya bisa ya, karena kan sudah diajarin ya. Mungkin kita bisa lihat Brendanya ya. Mungkin terakhir untuk database enzim, saya matikan dulu ini. Bentar, nanti saya share lagi ya. Saya coba carikan dulu Brenda. Ya, oke, saya coba share lagi ya.
Oh, ini tadi ada yang merekam ya. Terima kasih sudah direkam. Coba share screen. Sudah kelihatan lagi layar saya? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Nah, kamu bisa masukkan saja Brenda gitu ya, seperti nama orang begini Brenda, kamu masukkan saja. Ini harusnya saya buka browser ini. Kelihatan ya? Belum. Oh, belum. Bu, saya sudah terlihat. Oh, udah. Mungkin ada delay. Oh. Ini sekarang ya. Udah ya. Nah, kamu bisa cari-cari di sini ya. Misalnya kamu tertarik dengan enzim apa gitu ya. Kemudian ini dia, enzyme database. Gitu ya. Mudah-mudahan internet saya tidak lambat. Nah, gini ya. Nah, di sini kamu bisa lihat cukup banyak ya yang bisa dilakukan di sini. Bahkan kamu lihat di sini, oh ini saya nggak bisa nunjuk ini. Ya, bagian atas ada enzim-enzim yang mungkin terkait juga dengan COVID-19 ya atau SARS-CoV-2. Kemudian dia bilang nih, lihat, contribute ya to Brenda. Silakan berkontribusi ya, misalnya anak ITB gitu ya menemukan mengembangkan enzim dari misalnya seperti Pak Amaloka kan juga Pak Amaloka mengembangkan enzim-enzim dari sumber-sumber kekayaan alam Indonesia kan. Nah, kalau kamu berhasil gitu ya menemukan enzim yang berbeda, bisa dikirimkan papernya gitu dan seterusnya. Nanti kamu bisa masuk ya ke dalam Brenda ini. Mungkin kita lihat nih ya. Nih. Nah, ini Pak Loka juga sudah mengajarkan ya minggu lalu ada ini kan klasifikasi enzim ya, ada yang namanya hidrolase gitu ya. Ini kodenya 341723. Nah, tentu saja saya pun nggak hafal juga ya 4 itu apa, 1723. Tapi setidaknya angka pertamanya itulah kamu harus ingat ya, ada 6 kan. Saya tanya dulu, Rindia. Oh ya, silakan Pak Loka. Maksud saya, ini yang lain pada lihat enggak layarnya? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, alright. Oke, terusin Rindia. Lihat ya. Oke. Kalau enggak nanti bilang aja ya, saya takut internet saya nih ya, biasalah ya. Nah, ya ini ada 341723, minimum 3-nya itu kamu ingat dia hidrolase ya. Kita lihat. Pohon EC. EC itu adalah ada yang ingat EC itu apa? Enzim komisi number. Enzim Komisi number. Ya, yang lain terdengar ya? Agak putus di saya tadi. Oke. Nah, dari situ kamu lihat ya. 3 itu artinya dia hidrolase. Kalau 3.4 itu hidrolase yang bekerja pada ikatan peptida, makanya namanya peptidase. Kemudian 3417 itu adalah metalokarboksipeptidase. Jadi dia ada suatu peptidase yang bekerja mungkin di sini dari nama ini kalau kita klik, nah harusnya kebuka. Nah ya, kebuka juga ya. Dari sini kebuka kelasnya. Dan 3417 itu juga ada beberapa lagi ya, ada 3417.1, 10 dan seterusnya. Kau bisa klik lagi di sini. Seperti yang tadi ya. Oh, kita balik dulu. Balik dulu ke sini. Kemudian 3.4.17.23 katanya adalah angiotensin converting enzyme 2. Ini adalah AC2 itu ya, yang tempat virusnya masuk itu. Kemudian di sini, nah kamu bisa lihat ya, di sini ada reaksinya. Nah, tapi di sini kayaknya parameter kinetiknya belum ada ya, sepertinya belum ditentukan. Biasanya ada reaksinya, kemudian juga ada parameter kinetiknya. Nah di sini kamu bisa lihat ya, papernya apa saja, ada mungkin kemudian kelihatan ya, ada literature juga di sini, ada literaturnya, kamu bisa klik. Nanti di sini kamu bisa lihat ya. Sekarang terkait kinetik, kita mungkin cari parameter yang ada kinetiknya ya. Mungkin di sebelah kiri nih, sebelah sini kalau di zoom ya. Kamu bisa lihat mungkin di sini. Nah, functional parameters ya. Parameter fungsional. Ya, dari situ kamu bisa lihat dia ada nilai KM gitu ya. Ada nilai turnover numbers. Nah, ini tadi saya belum sampaikan ya. Turnover numbers itu sering juga kamu lihat di literatur atau di database. Itu maksudnya sebetulnya kaket ya. Silakan dicatat.
Jadi tadi K2 itu namanya macam-macam ya. K2 yang reaksi elementer tahap 2 tadi disebut kaket. Ada juga yang disebutnya sebagai apa ini bahasa Indonesia? Nomor turnover ya. Turnover numbers biasanya itu umum digunakan ya, atau kodenya mungkin TON kalau di paper ya, turnover numbers. Itu sebenarnya kaket juga. Jadi ada KM, ada kaket, ya boleh dicatat turnover numbers itu sama dengan kaket. Kemudian ada kaket per KM, di mana ini ya sebetulnya adalah efisiensi katalitik. Kemudian ada apa di bawahnya pH optima ya, temperatur optimum, pH range. Nah, misalkan kita klik salah satunya saja, misalnya KM ya. Kita klik, saya coba klik KM. KM values ya. Oh, ternyata ada ya. Jadi, tadi kita lihat enzim ini ya, enzim yang katanya ini berperan pada virus SARS-CoV-2. Ada EC3-nya, ada pohon EC-nya tadi ya, dia 341723. Kemudian ke bawah kamu turun ya. Kemudian kalau kamu klik KM itu akan muncul di sini ya, nilai KM biasanya satuannya adalah milimolar ya. Nah, di sini mungkin agak menarik ya, karena waktu di KIDAS mungkin kamu tahu K itu tidak punya satuan ya. Tapi untuk konteks enzimatis itu orang kan harus membayangkan ini kira-kira bekerja di konsentrasi berapa gitu. Jangan lupa kan KM itu tadi KM sama dengan S ya, saat V sama dengan setengah Vmax. Nah, S-nya ini apakah nanomolar atau apa pikomolar, milimolar ya, biasanya ya milimolar, jarang ya yang sampai molar. Biasanya enzim itu sedikit saja substratnya itu sudah terlihat efeknya. Jadi di sini kamu lihat milimolar ya. Nah, di sini dia juga tuliskan dalam database ini substratnya apa? Karena nilai KM itu akan spesifik untuk substrat tertentu saja ya. Jadi untuk enzim ini, enzim apa tadi nama enzimnya ini? Angiotensin converting enzyme 2 ya. Ini adalah enzim pada manusia yang kemudian menjadi point of entry-nya ya. Mungkin kamu sudah pernah dengar juga ya, karena sekarang kan membahas COVID ini ya banyak sekali ya, di bahkan media massa itu juga ngomongin hal-hal yang dulunya itu mungkin hanya orang biokimia atau orang biologi atau mikrobiologi yang tahu ya. Kalau zaman sebelum COVID ini, kalau saya misalnya ya nanya papa saya PCR itu ya nggak tahu gitu ya. Ayah saya tuh bidangnya sipil gitu, nggak tahu PCR itu apa, mutasi virus juga mungkin jarang dengar gitu. Tapi kalau zaman sekarang PCR itu sudah istilah yang sangat umum ya. Siapapun juga mungkin selama dia punya TV ya atau media sosial sudah meskipun dia mungkin nggak tahu ya apa sebenarnya PCR, tapi minimum dengar lah ya, mendengar PCR itu zaman sekarang tuh sudah dengar. Kemudian mutasi ya, mutasi itu artinya apa? Meskipun mungkin orang umum tidak tahu gitu ya, tapi sudah mulai familiar lah sekarang. Makanya kamu yang belajar mikrobiologi ya, kemudian biokimia, kamu juga harus bisa gitu ya menjelaskan mungkin pada orang tuanya atau keluarganya atau teman-temannya yang tidak belajar ya. Nah, angiotensin converting enzyme 2 ini juga atau biasanya ACE2 ya, simbolnya ACE2, mungkin kamu juga sering mendengar, itu adalah tempat masuknya ya, tempat protein S atau protein durinya, spike-nya SARS-CoV-2 itu berinteraksi dengan ACE2 ini, dia berikatan, dari situ dia bisa masuk ke dalam sel lalu menginfeksi. Nah, di sini ACE2 itu inilah nilai KM-nya ya. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, KM itu akan sangat bergantung pada substrat. Kalau substratnya beda, ya KM-nya juga akan beda. Makanya pada database seperti ini itu diberikan substratnya apa. Kalau terhadap, nah ini ya, apalah kumarin ya. Kumarin ini harusnya ada di bahan herbal juga ya. Seperti apa ya, kunyit atau apa gitu ya. Mungkin kamu bisa cari ya, kumarin atau apa. Kalau angiotensin 58 ini ada substrat yang berbeda, angiotensin 1, 2, dan seterusnya, itu KM-nya juga akan berbeda. Nah, kemudian di database tentu saja kamu juga cari organismenya apa gitu ya. Kamu bisa lihat, oh ini KM dari ACE2-nya Homo sapiens. Apa itu Homo sapiens? Manusia, Bu. Manusia ya. Jadi ini ya yang kita punya lah kira-kira Homo sapiens ya.
Ini adalah nilai KM-nya. Kemudian di sini dia bilang, oh ini eksperimennya, ini kamu juga harus. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, KM itu dan berbagai parameter lainnya itu tentu saja menunjukkan performa enzim tersebut ya. Kemarin juga sudah dibahas bahwa enzim itu juga bergantung ya pada pH dan pada temperatur. Berdasarkan strukturnya karena dia suatu protein, kamu bisa memperkirakan bahwa enzim itu adalah suatu entitas yang sensitif terhadap pH dan terhadap temperatur. Oleh karenanya, saat kamu membaca pekerjaan orang lain atau saat kamu melaporkan pekerjaan kamu sendiri yang berkaitan dengan performa enzim ya, kemampuan dia mengkatalisis reaksi, sangat penting untuk kamu tambahkan parameter itu, terutama dua itu ya. pH-nya berapa, temperaturnya berapa. Ya, jadi jangan lupa. Misalnya di database ini kita bisa lihat, oh KM-nya itu 0,0091 kalau pH-nya pH tubuh di sini ya, 7,4, suhunya juga suhu tubuh 37 derajat Celcius ya. Kemudian oke habis. Sekarang kita lihat yang lain. Kamu bisa klik di sini lagi ya, ke kiri. Ini ada functional parameters. Sekarang saya ingin tahu nilai kaket misalnya ya. Saya klik turnover numbers. Nah, kalau kak itu adalah satuannya seperti orde 1 ya. K bagi orde 1. Itu adalah 1 per detik biasanya ya. Jarang sekali lebih dari itu ya. Kalau waktu kamu belajar kinetika di kimia dasar, mungkin ada 1 per menit gitu ya. Kalau 1 per jam juga mungkin jarang ya, 1 per menit. Tapi kalau enzim itu cepat ya. Biasanya satuannya adalah 1 per detik, meskipun nanti sebenarnya beberapa menit juga ya. Tapi umumnya itu satuannya per second ya. Mudah-mudahan kelihatan ini di layarnya. Kelihatan ya? Iya, jelas Bu. Jelas ya. Oke, turnover numbers per S. Nah, ini sebenarnya kan bisa dimenitin juga, bahkan jam mungkin ya. Tapi umumnya orang laporkannya per detik gitu. Jadi kan angkanya besar gitu ya. Kalau jam kan mungkin sekian jam sedikit angkanya. Apalagi kalau 2 detik begini nih, ya paling bawah ya. Ini berarti konversinya per detik itu artinya adalah jumlah biasanya mol ya. Mol atau mikromol dari produk yang dihasilkan dalam detik. Sehingga kaket itu biasanya kita ingin nilainya itu besar. Ya, kalau KM tadi kan kalau kita untuk menandakan afinitasnya itu tinggi terhadap substrat, itu KM-nya kecil. Ya, tadi kita sudah sepakati. Tapi kalau kaket, turnover number, kemampuan dia membentuk produk per satuan detik, itu biasanya kita kalau misalnya kita pilih enzim yang kita ingin paling cepat, paling efektif gitu ya menghasilkan produk, kita akan inginnya kaket itu besar nilainya. Ya. Ini kamu lihat ada yang kecil, ada yang besar, tapi tentu saja ini adalah terhadap substrat yang berbeda. Jadi kaketnya juga beda. Ini kembali lagi organismenya apa harus dijelaskan, manusia atau ACE2-nya siapa, mungkin kelelawar ya, mungkin kalau mau dibandingkan kok kelelawar dia nggak apa-apa gitu ya, manusia kemudian parah ya, mungkin ada yang tertarik mempelajari itu ya, organismenya harus ditulis apa gitu ya, nama latinnya kelelawar. Kemudian pH-nya berapa, temperaturnya berapa, itu harus selalu dituliskan juga. Nah, sekarang kamu lihat di sini sudah mulai muncul ya. KM-nya ada di atas, kaketnya ada di bawah. Nah, Vmax biasanya itu tidak muncul karena Vmax itu bergantung pada konsentrasi enzim total. Kalau di satu paper kamu ingin tahu Vmax-nya berapa, ya kamu cari dulu di literatur itu dia menggunakan konsentrasi enzimnya itu berapa ya. Jadi barulah Vmax itu tadi sama dengan apa? Bisa dilihat catatannya ya. Vmax sama dengan kaket kali konsentrasi enzim. Jadi ambil nilai turnover number-nya, yang ini yang sedang saya zoom ini, kemudian kalikan dengan enzim total. Nah, di sini ya, di database ini, kamu bisa lihat literaturnya di sebelah kanan. Ya, misalnya ini 659172. Ini kalau diklik harusnya dia keluar papernya ya. Saya ulang ya, mungkin agak delay. Saya akan klik salah satu literatur. Nih, misalnya di sini. Saya klik, dia akan keluar papernya. Oh, katanya ini adalah paper hidrolisis peptida by ACE2-nya manusia gitu ya. Ini ada pengarangnya, ini nama-nama mereka gitu. Kemudian nanti kamu bisa cari ya di internet tentang paper ini. Lihat di sini ya, dia juga punya
temperatur optimum gitu ya. Kemudian kaketnya nilainya berapa, pH optimumnya, di sini dia 6,5 dan seterusnya. Terkait dengan enzim, kinetika enzim di sini cukup lengkap ya. Cukup lengkap informasinya dan mungkin cukup update juga. Selain parameter kinetika enzim begini, kamu bisa juga melihat misalnya strukturnya ya. Di sini kamu bisa lihat tadi kita klik yang functional parameters ya. Kalau kamu turun, ini bisa lihat misalnya structure ya, enzyme structure, kamu klik. Nah, kamu mau lihat apa ya? Mau lihat sequence AA, kira-kira AA ini apa? Ada yang bisa memperkirakan? Amino acid. Amino acid ya, gampang ya. Saya cuma pengen dengar aja nih, kamu masih dengerin nggak ya? AA ya, sequence amino acidnya seperti apa ya? Klik aja, klik terus. Nah nanti, nah ini ada Feliscatus. Nah ini mungkin saya nggak tahu juga nih, kucing atau apa gitu ya. Mus musculus. Nah ini tidak hanya manusia. Bos taurus ini harusnya semacam sapi atau kerbau dan keluarganya mungkin ya. Nah kamu bisa cari di sini ya. Ada sequence-nya tinggal diklik ya. Jadi kalau kita mencari literatur, nah ini internet saya lambat ya. Tapi kalau internetnya cepat nanti bisa masuk ke sana. Gitu. Udah 10:30 ya. Saya udah ngomong terus nih, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu dari kamu peserta kuliah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti kamu juga bisa coba cari-cari ya. Misalnya enzim apa kamu yang tertarik ya, mungkin zaman sekarang COVID semua ya, yang terkait dengan COVID ya cari aja di Brenda ini ya. Lihat KM-nya, lihat kaketnya gitu. Sekarang istilah-istilah tersebut harusnya sudah punya makna ya buat kamu saat melihat ini tadi KM value. Ini tidak hanya sekedar tulisan saja, tapi harusnya kamu sudah bisa mengartikan KM itu berasal dari suatu konstanta kesetimbangan seperti apa tadi gitu ya. Kemudian turnover number ini artinya apa, itu juga harusnya sekarang kamu juga sudah memahami itu ya. Kalau belum nanti videonya bisa, video kuliah ini tadi ada yang merekam ya, bisa disaksikan kembali ya. Selain itu kamu di sini bisa juga cek misalnya aplikasi ya, application ya. Mungkin kalau untuk studi banyak yang tertarik dengan aplikasi. Nah, ada 3 di sini, ada aplikasi analisis, kemudian obat-obatan, farmakologis ya, obat-obatan misalnya diklik. Nah, ini apa? Oh, ternyata dia potensial untuk penyakit apa ini? Jantung dan ginjal ya, kardiorenal. Kemudian kalau pada Ratus norvegicus katanya ini bisa treatment ya dengan apa ini? Wah, panjang ya, silahkan kamu baca. Pokoknya cardiovascular events katanya ya. Kemudian ini identifikasi ACE2 sebagai reseptor SARS-CoV, tapi ini jenis 1 dulu ya, yang dimana ini dapat menjadi acuan atau patokan pengembangan antiviral dan vaksin. Nah, ini kan menarik ya. Kamu misalkan penasaran ini apa Chlorosebus aethiops, nih kamu bisa klik juga. Oh, nggak bisa. Mungkin internet saya ya, atau di literaturnya lah kamu klik di sini. Harusnya nanti kamu bisa masuk ya kalau kamu klik. Nanti ini saya muter-muter ya, mungkin kamu bisa lihat di kanan atas ini ya, biasalah ya internetnya kurang ini, tapi kamu bisa cari lebih lanjut ya. Dari sini nanti kamu bisa temukan gitu ya enzim-enzim yang menarik, kemudian dari situ kamu bisa interpretasikan parameter kinetikanya dan juga mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan enzim tersebut. Sekali lagi saya buka untuk pertanyaan, kalau enggak mungkin dari saya sudah ya. Nah, kalau sequence di sini ya, show sequence. Nah, ini ya. Ini sequence ACE2. Ya, kamu tentu sudah kenal ya, kan sudah belajar kan asam amino, juga kemarin sudah dijelaskan. M itu metionin ya. S itu apa, G itu apa, S dan seterusnya. Nanti kamu bisa download juga. Ya, jadi ini cukup lengkap kalau misalnya nanti kamu ingin mempelajari lebih jauh enzim-enzim yang sudah dimasukkan orang ke dalam database Brenda ini. Oke, kayaknya tidak ada yang bertanya nih. Saya stop dulu. Baik, dari saya mungkin sekian ya. Ada yang mau nanya? Silakan Dek, kalau ada yang nanya ngacung katanya. Ya boleh ngacung ya, saya lihat di participants.
Kalau sekarang belum kepikiran pertanyaannya, ya nanti bolehlah dipikirkan dulu gitu ya. Ntar kalau ingat nanti bisa taruh di meeting, bukan meeting, di Teams ya. Di Teams ya, bukan di meeting ya, di MS Teams yang kita gunakan. Nanti saya atau Pak Loka nanti juga bisa mengecek di situ pertanyaan kamu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Pada Pak Loka mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, saya kira cukup aja lah kalau tidak ada yang nanya. Kecuali kalau mahasiswanya ada yang nanya, boleh nanya Ibu Rindia, bisa nanya saya juga, silakan aja, Dek. Silakan. Kalau enggak, kita sampai ketemu minggu depan, kita terusin kinetika itu, tapi barangkali kalau enzimnya terinhibisi gimana, kalau enzimnya ini seperti apa gitu ya. Oke, saya kira itu aja lah. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik semua. Yuk, makasih Ibu Rindia. Ya, terima kasih Pak Loka. Iya. Ya, sampai jumpa lagi. Insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.